Jangan-jangan Mama yang nabrak Mbak Marni. Gua ngerti maksudnya. Tapi apa gunanya lagi gua di sini? Udah nggak penting lagi, Nay. Penting, Ri. Bikin aku kayak Atika. Dan kalau itu berhasil baru lo boleh pergi. Saya punya masalah pribadi, tapi saya nggak mungkin bagi dengan kamu. Terima kasih ya, sudah mau mendengarkan saya. Yo wis sak karepmu, Nduk. Kalau Simbah sih terserah kamu aja. Kalau nggak srek ya balikin lagi. Masa sih mau dibalikin ke Fahri? Apa mau dijual lagi? Emangnya butuh uang apa? Udah ya, aku lagi nyetir. Kita ngobrol di rumah sakit aja, ya? Iya. Udah berapa kali gue bilangin ya, kalau lagi kerja, jangan telepon-teleponan, jangan bebean. Ya bentar doang, boleh kali. Kayaknya nggak ngerti ya dijelasin pakai bahasa Indonesia. Ayo, come on, biar ngerti tuh. Fahri, kita mau kemana sih? Udah ikut, deh. Fahri mau kemana sih? Ikut. Ngapain sih Mas Minho pegang-pegang tangannya si bule Depok itu? Enggak banget sih. Lihat ya, gue lempar nih pakai nampan. Nay, sekarang daripada pas nganggur lu teleponan atau pacaran atau BBM-an, mendingan lu di sini, di dapur, ya? Ngapain? Ya, lu bisa belajar sama chef. Lihat gimana cara dia nyiapin bahan makanan. Dan lu bisa belajar masak juga sama chef, kan? Belajar masak? Buat apa? Lu mau maju, kan? Mau kan naik jabatan? Mau. Thanks ya, Ri. Ups. Refleks. Sorry ya. Jangan GR lo. Ngapain, GR? Udah sana, belajar sama chef, ya? Aku protes berat. Mbak Naira yang bule ini udah diangkat sama chef, ya kan? Terus si Katro yang jelek itu juga udah diangkat sama chef. Jadi sekarang aku minta aku juga diangkat sama chef, ya? Biar adil semuanya, boleh dong? Lu mau diangkat sama chef? Dong mau? Beneran? Nggak nyesel diangkat chef? Ya nggak nyesel lah, masa diangkat nyesel sih? Nggak mungkin lah. Chef? Ayo, sir. Come here. Emang Katra doang nggak bisa diangkat. Angkat dia, chef. Sekarang. Yes, berarti. Angkat yang tinggi, terus dibanting. Selamat. Turunin. Aduh, chef, maksudnya itu diangkat jadi asisten chef atau apa? Itu namanya bukan diangkat kayak gini, turunin. Mas Mino. Jadi, dia mau ngembalin semua itu ke Fahri. Pura-pura nggak ngaku. Kemarin aja peluk-peluk aku. Kenapa? Ada telepon. Udah, chef. Turunin. Halo? Apa? Iya. Gue kesana sekarang. Kenapa sih, Mas Minho? Ada apa? Chef, Ya. saya tinggal dulu ya. Oh, Tolong diurus. Diangkat lagi juga nggak apa-apa. Yeay! Mas Minho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika, kabar kamu?
Ayo, duduk, silakan. Mau ngapain disuruh duduk? Papa mau ngelihat Mama tuh pingsan lagi. Iya. Bu, jangan salah paham. Tika, ini siapa yang pesen mesin cuci? Oh, jadi kamu ceritanya mau nyogok saya? Iya, Tika. Hebat betul ya kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli mesin cuci? Hah? Dengar ya, Tika. Apapun yang kamu akan lakukan untuk bisa meluluhkan hati saya, itu nggak akan pernah bisa. Ngerti kamu? Ma. Ibu jangan salah paham. Saya nggak ada maksud untuk ngebeliin ibu apa-apa kok. Justru malah sebaliknya. Sekarang ini saya mau ngembaliin mesin cuci dan kulkas. Dikembalikan? Maksud kamu apa? Iya, jadi semalam itu Mas Fahri tiba-tiba aja kirim mesin cuci dan kulkas ke rumah saya, Pak. Karena saya pikir itu bukan hak saya, makanya sekarang saya kembaliin gitu. Jadi, Fahri membelikan kamu ini semua? Iya. Hebat betul ya kamu. Fahri itu benar-benar otaknya udah nggak waras kali ya. Fahri itu betul-betul ngaco deh, Pak. Fahri mana sih? Kok nggak datang-datang juga? Kasihan si Atika. Tapi gue nggak mungkin belain dia. Emangnya gue siapanya dia? Loh, Mama ini gimana sih? Maksud Fahri kan bagus, baik, dia ikhlas membelikan Atika. Dan kayaknya Mama salah deh kalau marah sama Atika. Atika, nggak usah Atika. Lagian kalau pemberian Fahri itu ikhlas, masa kamu kembalikan sih? Lagian di sini sudah ada kulkas sama mesin cuci. Kamu kan lebih perlu, ya? Nggak apa-apa kok, Pak. Lagian kan di kontrakan saya itu ya listriknya hanya terbatas. Jadi percuma ada kulkas ataupun mesin cuci juga nggak bakalan bisa dipakai, Pak. Pasti bakalan jatuh gitu. Kasian ya Fahri. Sudah capek-capek kerja, ngumpulin uang, ternyata cuma buat membela-belain perempuan seperti kamu. Mama, Tika, maafkan istri saya ya. Nggak apa-apa kok, Pak. Ya sudah kalau gitu saya pulang dulu ya, Pak ya. Oh iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Tika. Ya, Pak. Mana lagi si Poni? Selalu aja telat. Udah dikasih kesempatan juga. Ngapain di sini? Ini lagi nungguin Fahri. Kenapa emangnya? Bukannya Mas Fahrinya itu masih di rumah sakit? Aduh. Sial gua. Kenapa bisa ketahuan kayak gini? Sengaja ngikutin saya ya. Enak aja ngomong. Ya enggak lah. Ngapain coba? Ya kalau misalkan nggak ngikutin ya wis toh. Jangan nesu-nesu kayak begitu. Mana lagi nih Fahri? Keburu Atikanya pulang nih. Iya, Mbak. Simba habis keserempet motor nih, Tik. Apa? Simba keserempet? Simba sekarang gimana keadaannya, Bu? Luka ringan sih, tapi dia masih agak syok gitu. Tapi tenang aja sih, Tik. Udah Ibu obatin. Ya wes. Saya pulang sekarang ya, Bu ya. Tika, bisa anterin ya, biar cepet. Iya, Dok. Pak, apa sih yang dilakukan sama perempuan kampung itu? Sampai-sampai semua laki-laki bisa simpatik sama dia. Mama itu jadi sedih, Pak. Sedih. Kalau Fahri itu bisa sampai cinta buta sama dia. Bukan begitu, Ma. Siapa yang cinta buta, Ma? Fahri, kamu itu nggak salah, Pak. Sampai sebegitunya kamu inginin perempuan itu. Kamu beliin mesin cuci, kulkas. Mama heran deh sama kamu. Apa kamu udah nggak bisa berpikir dengan jernih? Apanya sih, Ma, yang salah? Aku udah gak ada hubungan apa-apa lagi kok sama Atika.
memangnya kamu udah putus sama Atika? Loh, terus kenapa kamu beliin barang-barang ini buat Atika? Itu bukan buat Atika, Pak. Itu buat mbahnya Atika. Ya, anggap aja itu kenang-kenangan dari almarhum Mas Aryo. Makanya, Mah, lain kali jangan main ngomel aja. Aku ngelakuin semua ini buat Mama kok. Mama seneng kan sekarang? Mama udah puas kan? Karena aku nggak sama Atika lagi. Aku ke kamar dulu. Ya, Dina. Makasih ya. Mbah. Iya. Tik, saya pulang dulu ya. Iya, terima kasih, Bu. Mbah, gimana tadi? Udah apa-apa. Apa yang sakit, Ini Mbah? loh, dikit aja kok. Tadi itu keserempet. Udah apa-apa kok, Nduk. Udah diobatin sama itu nak Dina. Ya wes, kita ke dalam. Mbak istirahat aja ya. Ntar Tika bikinin teh anget buat Mbah. Ayo. Mama, itu gelang siapa, Mama? Ya gelang Mama lah. Emang gelang siapa? Yuri. Pernah nggak, Mama bawa mobil aku tapi nggak bilang ke kamu? Pernah. Habis Mama nyetir malam-malam buru-buru. Maafin Mama aku, Atika. Dokter, Maafin saya, Atika. untuk apa toh dokter? Saya minta maaf karena belum sempat nyariin pendonor buat simbah kamu. Kalau saja pendonornya cepat kita dapat, pasti simbah kamu sekarang bisa melihat lagi, Tika. Jujur dokter, kalau ngomongin masalah itu, saya itu masih nggak ikhlas gitu dokter. Seandainya aja sih Mbak saya tunda buta dokter, nggak akan ada kan kejadian seperti tadi. Mbak saya itu nggak akan ditabrak dokter. Dan kalau aja sih Mbak saya itu nggak buta, mungkin Mbak saya itu akan hidup lebih bahagia dokter. Ya, saya tahu, Tik. Saya tahu. Tik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau seandainya kamu tahu siapa sih penabrak simbah kamu? Saya akan marah sekali sama dia, dokter. Saya akan seret orang itu ke polisi. Kalau perlu saya penjarakan orang itu, dokter. Karena orang itu jahat sekali, dokter. Udah tabrak simbah saya, terus dia kabur, dokter. Dia nggak bertanggung jawab, dokter. Saya marah sekali sama orang itu, dokter. Dokter juga nangis ya. Ya Allah, ampuni mamaku ya Allah. Kenapa harus begini keadaannya? Maaf dokter, dengar cerita saya jadi terharu ya. Saya nggak nyangka loh dokter juga menyayangi simbah saya sampai ikutan nangis begini, dokter. Kalau aja kamu tahu, Titik, siapa penabraknya? Udah toh dokter, jangan sedih ya dokter ya. Yaudah, saya pamit dulu ya.
tolong kamu jaga Simbah kamu. Ya. Dokter mau bantuin saya kan? Untuk nyari penabraknya Simbah saya. Dokter masih menganggap saya sebagai sahabat baiknya dokter kan? Katanya dokter, sahabat baik itu nggak akan membiarkan sahabatnya itu menangis kan dokter? Jadi dokter harus bantuin saya untuk cari siapa pelakunya dokter. Siapa penabrak Simbah saya yang tidak bertanggung jawab itu dokter? Mau kan dokter? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Makan dulu ya, Tan. Mama masakin kesukaan kamu. Saya akan marah sekali sama dia, dokter. Saya akan seret orang itu ke polisi. Kalau perlu saya penjarakan orang itu, dokter. Jadi dokter harus bantuin saya untuk cari siapa pelakunya, dokter. Tan? Sultan? Kamu ini kenapa sih diajak ngomong bengong aja kayak gitu? Kok harus gimana sekarang? Kamu kenapa? Pulang-pulang kok aneh gini? Kamu nggak habis nabrak orang kan? Enggak, Ma, enggak. Mama duluan aja. Aku mandi dulu, Ma. Kenapa sih Sultan? Sejak dia lihat gelang itu, kok jadi aneh gitu? Dit? Pak, Ma, mulai sekarang apapun keputusan Papa sama Mama, aku ikut aja. Aku juga nggak akan nolak kalau misalnya mau dijodohin sama Tiara. Fahri, kamu serius nak mau menikah sama Tiara? Kalau misalnya aku mau nikah sama cewek pilihan aku, Mama nggak pernah setuju kan? Jadi kayak Mama nggak perlu deh nanya kayak barusan. Memangnya kamu itu mencintai Tiara? Emangnya penting, Pak? Lagian, cewek yang aku cinta toh ternyata bukan jodoh aku. Jadi emang mungkin lebih baik dicintai daripada mencintai. Fahri, dengerin omongan Mama ya nak ya. Cinta itu akan tumbuh dengan berjalannya waktu nak.
Apalagi Tiara itu kan sangat menyayangi kamu, ya kan? Ya. Mama nggak perlulah promo kayak gitu. Pokoknya, Mama mau nikahin aku kapan aja aku siap. Mau besok pagi? Boleh? Sekarang juga boleh. Apa, Tante? Mas Minho mau nikah sama aku? Serius, Tante? Ya Allah, Tante. Alhamdulillah. Ternyata pengorbanan aku selama ini gak sia-sia. Oke, Tante. Nanti aku bakal bilang sama mama papa aku. Oke, Tante. Makasih banyak, Tante. Dadah. Alhamdulillah. Mas Minho, calon suami aku. Yang unyu-unyu sarangnya, Mas. Kok tumben lo cuek dipelukin sama Tiara? Terus apa tadi? Calon suami? Iya, Mas Minho ini calon suami aku. Emangnya kenapa? Tadi itu mamanya Mas Minho telepon aku. Dan sebentar lagi aku sama Mas Minho bakalan nikah, ya kan Mas? Ah, masa sih? Iya, gue serius. Atika? Mas Minho, aku yang unyu-unyu mau kemana? Hah? Nggak boleh kemana-mana. Mas itu kan udah serius sama aku, jadi mulai sekarang Mas nggak boleh macem-macem, oke? Tapi Atika kan perlu dikasih penjelasan. Udah deh, nggak usah, nggak penting. Yang penting sekarang itu kita harus mikirin gimana hubungan kita ke depannya. Jadi mulai sekarang kamu jangan mikirin si Katro lagi. Nggak penting tuh dia, biarin aja, ya? Mas Fahri itu mau nikah sama Mbak Tiara. Tapi aku juga dengar sendiri dari mulutnya Mas Fahri gitu. Ini nggak mungkin bohong. Maaf, dokter. Kamu ini kenapa sih? Jalan kok bengong. Soal Simba ya? Gimana lukanya Simba? Udah baik kan? Bukan masalah Simba, dokter. Tapi ini masalahnya Mas Fahri. Kenapa lagi sih Mas Poni kamu itu? Katanya dia mau nikah sama Mbak Tiara, dokter. Dan ini nggak mungkin bohong karena saya tuh dengar sendiri dari mulutnya Mas Fahri. Padahal sepengetahuan saya, Fahri kan nggak cinta sama Tiara. Cintanya itu sama kamu kan? Saya jadi benar-benar merasa bersalah loh, dokter. Gara-gara saya, dia harus berkorban. Dan dia juga harus menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Tapi saya juga nggak tahu harus bagaimana, dokter. Karena saya sendiri juga nggak cinta sama Mas Fahri. Saya nggak nyangka. Sebegitu putus asanya Fahri untuk ngejar kamu. Kenapa sih? Susah sekali mendekatkan hati kamu ke Fahri. Kamu kenapa sih? Kayaknya sedih banget. Kamu kecewa? Akhirnya Fahri menikah dengan Tiara. Kamu cemburu ya? Kamu patah hati? Kan, dokter. Saya tuh cuma mikirin Mas Fahri aja gitu. Kasian kan kalau dia tuh nikahnya cuma pura-pura. Dan saya juga mikirin Mbak Tiara gitu. Berarti dibohongin Mas Fahri gitu kan. Kayak kasian gitu, dokter. Oh, kirain kamu kecewa. Ya enggak lah. Terus, kalau nanti si Fahri jadi menikah dengan Tiara, apa kamu bakal nyari pacar lagi? Terus nanti kamu menikah sama siapa? Nah, itu dia tuh. Saya juga pusing nih sekarang. Nikah sama siapa ya nanti aku? Sama saya saja.
Hah? Dokter ngomong apa tadi? Ngomong? Siapa yang ngomong? Saya ngomong apa-apa kok. Kamu salah dengar kali. Tuh, nggak ada orang yang lewat juga kok. Siapa yang ngomong? Emangnya tadi kamu dengar apa? Nikah sama saya aja, katanya gitu. Hah, pasti bercanda nih ngomongnya. Seriusan, saya dengar ada suara mirip sekali Dokter Sultan. Apa salah dengar ya? Atau ini rumah sakitnya angker ya dokter ya? Tapi nggak mungkin loh, suara dokter Sultan banget gitu. Dokter ngomong gitu ya tadi ya? Kuping kamu kayaknya bermasalah ya. Jangan ngomong angker-angker. Ini rumah sakit. Udah ya? Mas Minho, mulai hari ini aku bakal bikinin minuman buat calon suami aku. Nih, minum ya sayang ya. Makasih ya, Tika. Apa? Atika, kamu manggil aku si Katro. Maksudnya apa? Sorry. Makasih, Kimchi. Ya. Nyebelin banget sih Mas Minho. Udah pingin kawin aja, masih salah nyebut calon istri. Maunya apa sih? Ini tuh gara-gara si Katro nih, Katro biang keroknya. Sebenarnya apa sih kelebihan dia sampai Mas Minho tuh nggak bisa lepas dari dia? Apa? What? Gitu. Nggak habis pikir deh gue. Aduh Tuhan, harus diapain ya tuh anak? Yes, sip. Itu. Iya betul. Gue tahu. Oke. Biar dia kapok berarti gue harus kasih pelajaran buat dia. Kena asap, terus megap-megap, nggak bisa napas. Setelah itu, terserah deh mau selamat atau enggak. Suka-suka, DL. Derita lo. Hitungan ke 10. Langsung gasnya keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nay. Ya? Barusan Chef telepon gua, katanya dia bakal datang telat ke sini. Lu kemarin udah bisa masak omelet kan? Diajarin sama Chef? Ah, itu sih gampang. Emang kenapa? Sekarang lu masak omelet ya, buat tamu yang di depan. Bisa kan? Siap. Oke deh. Satu lagi. Aduh, kok baunya gini sih? Aduh, tolong! Sini. Kamu tuh, kamu kan ada di sini. Bukannya harusnya kamu ada di dapur ya? Iya, tadi tuh saya lagi ada urusan sebentar, jadi masuknya agak siangan kayak begini. Ini tapi saya mau ke dapur kok, Mbak. Mbak Tiara, kok kelihatannya ketakutan kayak begitu? Emang ada apa toh? Aduh, Katro udah serius nih. Yang ada di dapur sekarang tuh siapa? Jawab. Ya, yang masak ya pasti kepala chef lah. Bukan. Gue suruh Naira yang jaga di dapur. Oh, jadi Mas Fahri udah nyuruh Mbak Naira untuk jadi asistennya chef juga. Biar gantiin posisi aku gitu ya. Mampus gue. Kok jadi Mbak Naira sih yang ada di dapur? Katro, mendingan gini deh, gini. Oke, sekarang kamu ke dapur, kamu temenin Mbak Naira. Kasih dia kerja sendirian.
cepet ya, cepet ke dapur sekarang. Iya Mbak. Yowes, nggak usah ngeburu-buru ini gitu. Saya kadang suka bingung. Saya ngerti kok kalau Mbak Tiara ini mau berduaan kan sama calon suaminya. Ya terserah, cepet. Kok jadi salah sasaran kayak gini sih? Barusan lo bilang apa? Enggak Mas Miho, enggak ngomong apa-apa. Aduh, ini bau apa toh? Baunya kok nggak enak tenan ya iki. Mbak, ya Allah Mbak kenapa toh Mbak? Ayo Mbak, bangun Mbak. Mbak Naira, ini udaranya juga baik sekali Mbak. Mbak bangun Mbak. Aduh tolongin, ini ada Mbak Nairanya pingsan loh. Mbak, maaf saya tarik ya Mbak ya. Tolong. Aduh Mbak jangan pingsan kayak begini toh Mbak. Aduh, saya harus matiin kompor itu. Tutup, ya betul. Ya Allah ini bagaimana toh? Harus bisa ini bagaimana ini nutupnya yang benar ini. Karena kalau enggak pasti bisa membahayakan banyak orang ini. Mas, kayaknya bau gas bocor deh Mas. Iya nih Mas. Bau kan? Iya juga sih Mbak. Sebentar ya biar saya cek. Ya ampun. Mas, Mbak sebentar ya, saya tinggal dulu. Maaf. Naira! Ya ampun! Nay, lu kenapa? Nay, lu kenapa, Nay? Nay! Mbak, bangun Mbak! Ayah malah copot. Aduh. Wah, kayaknya baunya makin menyengat nih. Iya nih, kayaknya bau gas bocor deh. Daripada kita kenapa-napa, kita keluar yuk. Yaudah, yuk. Ayo. Jangan tinggalin Papa, Nay. Papa sayang sama kamu. Fahri, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkan nyawanya Naira. Om, sebenarnya bukan aku yang pertama kali nemuin Naira. Tapi Atika, Om. Atika? Sekarang mana dia? Mas, kayaknya si Katro masih ada di dapur deh. Mana? Atika, Tan. Dia masih kejebak di dapur. Udah saatnya aku membiarkan Fahri untuk jadi pahlawan buat Atika. Ya ampun, bau banget. Tika! Tika!
Tika, bangun Tika! Naira, oh my God, Naira, Papa kenapa jadi kayak gini? Naira, ini Mama sayang. Naira, ini Mama kenapa jadi kayak gini, Ma? Aduh, anak Mama kenapa jadi kayak gini? Tenang, tenang. Gak bisa tenang, Papa. Naira nggak apa-apa. Gak ada yang mesti dikhawatirin lagi. Gak usah khawatir gimana sih, Papa? Ini anak kita, Papa. Siapa sih yang bertanggung jawab? Hah? Kamu kemana aja? Kamu seharusnya kan menjaga anak saya. Kenapa bisa kayak begini kejadiannya? Kamu ngapain aja? Maaf, Madam. Ma, udah Ma. Ini bukan kesengajaan. Ini murni kecelakaan, Mama. Gimana nasib Atika sekarang ya? Semoga dia nggak kenapa-napa. Maafin Papa ya, Nay. Selama ini Papa terlalu keras sama kamu. Sampai kamu sering merasa tersinggung. Nay, nggak ada orang yang bisa mencintai kamu lebih dari Papa cinta sama kamu. Bangun, Naira, bangun. Kamu dengar Papa kan? Kamu sayang Papa kan? Alhamdulillah. Gimana keadaan Atika? Papa, anak kita lagi kayak begini kondisinya, Papa. Please, tolong dong. Jangan mikirin anak orang lain dulu. Kasihan Naira, please. Mikirin Naira dulu. Ma, kalau bukan karena Atika, anak kita belum tentu kayak gini. Atika yang sudah menyelamatkan Naira, Mama. Benar, Tante. Tadi Fahri yang bilang kalau Atika yang ngasih tahu kalau Naira itu lagi ada di dapur. Tolong! Tolong! Ya, jangan dekat juga, tolong! Biasa tangan ini. Tante, buruan, Tante. Lindungi Atika ya Allah. Semoga Sultan bisa menyelamatkan nyawanya. Semoga dia tertolong. Saya suapin ya. Dokter, mana ada toh dokter yang nyuapin pasiennya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Nak Fahri ya? Loh, ada apa pagi-pagi kesini, Nak? Oh, pasti karena kemarin itu Atika mengembalikan barang-barang yang kamu kirim, toh? Jangan marah, Nak, jangan tersinggung. Ya, maaf ya. Soalnya ya Simbah nggak bisa mencegahnya. Wong Atika itu loh, prinsipnya keras loh, Nak. Ya mungkin dia nggak mau nyusahin Nak Fahri gitu. Enggak, Mbak, bukan itu, Mbak. Aku kesini bukan karena itu. Terus, kenapa toh, Nak? Ada apa tuh? Kamu kok kayak mau nangis gitu? Ada apa toh? Mbak, kita harus ke rumah sakit, Mbak. Atika kenapa tuh, Nak? Atika kenapa? Tadi Atika keracunan gas di dapur kafetaria, Mbak. Tika. Bangun, Tik.
Jangan bikin saya ketakutan seperti ini dong, Tik. Saya sayang sekali sama kamu, Tika. Saya takut kehilangan kamu, Tika. Saya akan lakuin apa aja biar kamu sembuh, Tika. Saya yang paling terpukul, Tika. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, bangun, Tika. Saya belum pernah ngerasain ketakutan seperti ini, Tika. Apa yang saya rasakan sekarang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bangun, Tika. Nanti kalau kamu udah bangun dan kamu udah sehat, kita bisa bercanda lagi, Tika. Kita bisa ledek-ledekan. Kita bisa celah-celahan. Kamu mau nyelesai apa aja, saya akan terima, Tika. Kamu mau minta apa aja, pasti akan saya berikan. Saya nggak mau kehilangan sahabat seperti kamu, Tika. Nanti kita bisa belajar bahasa Inggris. Kita bisa kamir-kamiran lagi. Saya bisa peluk kamu. Kamu juga bisa peluk saya. Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah. Mama jaga Naila dulu ya. Papa mau kemana? Papa mau lihat Atika sebentar. Oh my God, Papa please. Ma, gak usah diributin lah. Yang penting kan anak kita selamat. Yang nolong juga selamat. Papa ke tempatnya Atika juga cuma mau bilang terima kasih kok. Masa nggak boleh sih? Oke, please. Sultan, gimana kondisinya? Sudah stabil, Om. Alhamdulillah. Makasih ya Sultan, kamu sudah menyelamatkan anak saya. Iya, Om. Kondisi Naira gimana, Om? Belum, tapi kondisinya sudah lebih baik. Enggak sih, baru. Enggak sih, belum sempat saya taruh lagi, dokter. Atika, sudah. Kamu tenang aja. Kamu nggak usah khawatir, semuanya udah beres. Tenang, kamu nggak usah takut. Kamu juga nggak apa-apa kok. Tenang aja kamu. Mbak Naira mana sekarang? Mbak Naira gimana kondisinya, dokter? Dia pingsan, dokter. Naira baik-baik aja kok. Nggak usah khawatir. Makasih ya, dokter. Dokter udah nyelamatin nyawa saya. Dan saya senang sekali karena begitu saya bangun, ada dokter di samping saya. Saya jadi merasa dokter itu benar-benar bapak saya. Seharusnya kamu berterima kasih sama Dokter Sultan, Tika. Sebenarnya bukan saya yang menolong kamu, tapi Fahri. Dia yang menemukan kamu di kafetaria. Dan buru-buru dibawa ke UGD. Harusnya kamu berterima kasih sama Fahri.
Kalau bukan dia yang nolongin kamu waktu di dapur tadi. Pasti saya bakalan mati ya, dokter. Gak boleh ngomong gitu kamu, Tika. Hidup mati itu di tangan Allah. Semua sudah tentang takdirnya. Sekarang Mas Fahrinya mana? Saya mau bilang terima kasih sama dia. Ya udah, biar saya cari Fahri untuk datang ke sini ya. Sultan bisa tolong lihat kondisinya Naira dulu. Baik, Om. Nay. Hai. Oh, alhamdulillah kamu udah sadar, Mama. Shh, udah, jangan nangis. No, jangan nangis. Masa kritisnya udah lewat kok sayang. Udah kamu selamat. Everything is okay. Ya, shh, jangan nangis. Itu Sultan. Ayah udah sadar, Sultan. Tuh. Sultan, aku hampir mati tadi. Kamu gak boleh bicara seperti itu, Nay. Hampir dan tidaknya seseorang, tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Sultan, kamu tolong jagain dan temenin Naira dulu ya. Tante mau kabarin Om kalau Naira udah siuman. Bentar ya sayangnya. Ya, teman. Ayo sini, duduk. Ya, Tante. Duduk. Makasih ya, Tan. Pasti kamu kan yang tadi yang rawat aku. Iya. Tan, aku mau nanya satu hal deh sama kamu. Siapa sih yang paling panik pas aku kritis tadi? Mama kamu dan papa kamu. Kalau kamu? Ya iyalah, Nay. Masa aku nggak panik sih? Berarti kamu takut kehilangan aku dong? Tan, kok aku mati nanti? Apa kamu orang pertama yang paling terpukul? Kamu ini ngomong apa sih, Nay? Semua orang juga pasti akan terpukul kalau kehilangan kamu. Aku juga. Aku bahagia banget hari ini, Tan. Karena musibah ini aku jadi tahu seberapa cinta yang kamu ke aku. Aku jadi ingat waktu aku masih kecil, jatuh dari sepeda. Kamu khawatir banget sama kondisi aku. Kamu yang nenangin aku pas aku nangis. Kamu yang ngobatin luka aku. Sampai kamu janji, suatu saat nanti kamu bakal jadi dokter sama kayak papa aku. Jadi kalau aku sakit, kamu yang ngobatin aku. Kamu masih ingat gak? Iya, Nay. Aku ingat. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatnya, ya Allah. Itu kejadian tahun berapa? Aku kangen masa-masa itu, Tan. Kamu selalu lindungin aku, kamu selalu jagain aku. Kamu jagain aku kayak kakak ngejaga adiknya. Tapi sekarang, kamu menjaga aku kayak seorang lelaki menjaga calon istrinya. Bukannya sudah seharusnya seperti itu? Bantu aku, ya Allah, supaya bisa mencintai dia layaknya seorang calon suami. Sekali lagi terima kasih ya, Tika ya. Kamu sudah menyelamatkan nyawa Naira. Kamu hebat sekali. Iya, dokter. Sama-sama. Apapun juga akan saya lakukan untuk Mbak Naira kok. Karena kan Mbak Naira itu orang yang baik. Begitu juga dengan dokter yang selalu baik sama saya. Terima kasih ya. Pak, Naira udah siuman. Alhamdulillah. Naira dan yang menolong sudah sama-sama baik kan? Kamu gimana? Udah enakan, udah sehat?
Sudah, Ibu. Nah, harusnya Mama bilang terima kasih dulu sama Atika. Dia yang nolong Naira loh tadi. Makasih. Ya udah Pak, kita ke ruangan Papa dulu aja. Yuk. Kemana? Papa kan masih mesti nengokin Naira dulu. Nggak usah. Lagi ada Sultan kok sama Naira. Dia jagain. Kelihatannya Sultan sangat khawatir sama kondisinya Naira. Jadi biar mereka berduaan aja dulu. Yuk. Ya udah, kita nggak usah ganggu mereka berdua deh. Atika, saya tinggal dulu ya. Iya, dokter. Tunggu hati-hati ya. Beruntung sekali ya. Punya orang tua yang lengkap, yang sayang, dan punya calon suami seperti Dokter Sultan. Ini Tante Yulia sama Om Rizal mana sih? Kok nggak kesini-sini? Tan, kamu kok diam aja? Enggak, Nay. Aku cuma pengen bilang kalau seandainya nanti kamu udah sembuh, kamu udah merasa baikan, jangan lupa nanti kamu ketemu sama Atika, kamu bilang terima kasih sama dia. Karena dia udah nyelamatin kamu. Kamu perhatian banget sama dia? Bukan gitu, Nay. Kondisi Atika itu jauh lebih parah dari kamu. Tapi dia udah nyelamatin kamu tadi. Jadi wajar dong kalau kamu ucapkan terima kasih sama dia. Nggak perlulah kamu curigaan kayak gini, ya? Oke, ntar aku bilang terima kasih. Tersulitan lagi ngapain ya? Paling juga lagi ngejagain Mbak Naira. Lagi nyuapin mungkin. Tapi ngapain juga aku mikirin. Lah uang aku bukan siapa-siapanya, cuman sahabatnya aja kok kayak nggak rela gini. Tika. Simba? Kamu kenapa, Tondo? Simba? Kenapa, Nduk? Simba, Tika nggak apa-apa kok, Mbak. Kamu udah apa-apa, Tondo? Kenapa, Nduk? Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Sekarang udah nggak apa-apa. Udah ditanganin dokter di sini, Mbak. Nggak usah sedih ya. Syukurlah, Nak. Makasih ya, Mas Fahri. Iya, sama-sama Tika. Aku permisi dulu ya. Mbah, aku tinggal dulu ya. Iya, Nak. Ya. Mbak sampai kaget. Ya ampun, hampir ya tadi Mbak Naira lewat. Aduh, kalau sampai ketahuan aku yang bikin kecelakaan ini, bisa habis aku ini. Kimji! Mas Minho, Lo kenapa sih kaget sampai kayak gitu? enggak itu apa? Tadi, apa sih tadi? Enggak kenapa-napa kok. Mas Minho tadi gimana keadaannya si Katro sama Mbak Naira, baik-baik aja kan? Kok tumben? Lo mikirin Atika? Ya nggak apa-apa. Cuma aku mau mastiin aja kalau apapun yang terjadi, kita pasti nikah kan, Mas? Pasti nikah kan? Apapun yang terjadi kita pasti nikah. Lu tuh ngomong apa sih? Pernikahan kita itu nggak ada hubungannya sama musibah yang menimpa Naira dan Atika. Tapi lu tahu gak? Tadi itu gua khawatir banget lihat kondisinya Atika. Kira-kira siapa ya yang udah sengaja ngebocorin tabung gas di dapur? Padahal chef lagi nggak ada di sana. Kalau sampai gua tahu siapa yang udah ngelakuin itu, gue nggak akan pernah maafin dia seumur hidup gue. Loh, kok lo malah nangis sih? Enggak, apa itu tadi? Apa aku cuma sedih aja, Mas?
Ya walaupun selama ini aku jahat sama si Katro, sama Mbak Naira. Tapi kalau aku ngeliat keadaan mereka kayak gini, kayaknya tuh aku kesian gitu, Mas. Kayaknya sedih. Ya aku berharap sih mereka nggak apa-apa, Mas. Amin. Dokter ngapain tuh di sini? Saya mau lihat kondisi kamu. Tapi seharusnya dokter kan jagain Mbak Naira toh. Tapi saya kan dokter kamu. Saya yang nanganin kamu waktu kamu tadi kritis. Jadi saya berhak dong untuk visit dan melihat kondisi pasien saya apa dalam kondisi baik atau tidak. Jadi dokter tadi pegang-pegang terus ngeraba-raba tubuh saya gitu sambil diperiksa gitu. Iya. Emangnya kenapa? Ya malu lah dokter. Aduh. Saya ini kan dokter. Kalau saya nggak pegang tubuh pasien, gimana saya mau periksa? Lagian kan kita udah biasa kamir. Dokter, jangan ngebahas kamir gitu tuh. Lagian saya ini profesional kok, Tik. Saya nggak ada niat buruk untuk kamu. Ini aja bagian dari pekerjaan kan? Bener ya? Ya. Ini kok nggak dimakan? Saya suapin ya. Dokter. Mana ada toh dokter yang nyuapin pasiennya? Saya kan sahabat kamu. Tadi bilangnya dokter. Sekarang bilangnya sahabat. Dokter iki piye toh, dokter? Ya tergantung suasana dan keadaan kan? Saya suapin ya. Tentram. Aku sayang sama semuanya. Dan aku pasrah kepadamu ya Allah.